jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat FSQ ya terkait revisi kodeks di versi 2020. Nah, kita boleh bacakan satu-satu ya. Nah, yang pertama ini terkait alergen ya. Jadi tadi ada spesifik terkait alergen. Nah, dengan adanya tambahan alergen ini, berarti di hazardnya ada 4 jenis dong. Nah, ada jadinya kimia, biologi, fisik, sama alergen. Nah, apakah benar begitu? Gimana, Bu Esti? Ya, jadi saya ingin meluruskan gitu ya. Jadi selama ini kan kita kenal 3 bahaya dalam food safety ya. Jadi bahaya biologi, kimia, dan juga fisik. Nah, sekarang ada alergen, ini bagaimana? Apakah jadi 4 atau memang tetap 3? Nah, jawabannya adalah tetap 3. Jadi ada bahaya biologi, kemudian bahaya kimia, dan bahaya fisik, tetap seperti itu. Nah, pertanyaannya, alergen ini masuk ke bahaya yang mana gitu ya? Jadi karena gitu ya, alergen ini yang menyebabkan reaksi alergi pada tubuh itu kebanyakan yang menyebabkan adalah senyawa protein gitu ya. Jadi kebanyakan golongan alergen ini kan adalah sumber-sumber pangan yang mengandung protein tinggi seperti terigu, kemudian jenis ikan-ikanan, telur, susu gitu ya. Nah, sementara protein sendiri itu termasuk senyawa kimia. Jadi bisa disimpulkan bahwa alergen ini masuknya ke dalam bahaya kimia. Seperti itu Pak Rofi. Jadi tetap ya Sobat MSQ bahwa bahaya dalam keamanan pangan ini tetap ada 3. Jadi ada biologi, bahaya kimia, dan juga bahaya fisik. Seperti itu Pak Rofi. Oke, ya terima kasih Bu Esti. Jadi tetap ya kalau bicara keamanan pangan itu harus aman dari biologi, kimia, dan fisik. Tetap ada 3, tidak menjadi 4. Oke. Masih ada satu lagi. Pertanyaannya ini terkait dengan pohon keputusan ya. Tadi disebutkan bahwa di Kodeks versi 2020 ini tidak menjadi kewajiban lagi pakai pohon keputusan. Nah, kalau tidak ada pohon keputusan, jadi bagaimana cara mengambil keputusannya? Secara detail apakah ada di standar atau bisa menggunakan yang lain? Mungkin bisa dibantu sama Bu Laras. Gimana Bu Laras? Baik, terima kasih Pak Rofi. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan pohon keputusan ya, penggunaan pohon keputusan. Jadi yang standar terbaru ini menyebutkan bahwa tidak lagi mewajibkan menggunakan pohon keputusan gitu. Berbeda dengan standar sebelumnya yang di mana kodeks memfasilitasi ya pohon keputusan yang bisa digunakan oleh teman-teman yang bergerak di industri pangan gitu ya untuk menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, jika kita baca lagi nih di regulasi gitu ya, sebenarnya mereka bilangnya bukan nggak usah pakai gitu, tapi memberikan kebebasan pemilihan pohon keputusan gitu. Apakah mau menggunakan pohon keputusan yang kemarin gitu ya, atau mau menggunakan pohon keputusan lainnya. Misalnya nih ada pohon keputusan yang punyanya FDA ya, yang BPOM-nya Amerika, atau ada juga pohon keputusan yang keluaran dari Campbell University, atau dari pohon keputusan yang punyanya state-state yang ada di US sana, mereka juga memiliki beberapa pohon keputusan yang berbeda. Atau bisa juga nih teman-teman dari industri pangan gitu ya, membuat pohon keputusannya sendiri gitu dengan pendekatan-pendekatan yang sistematik dan logik gitu. Itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadi yang sekarang nih yang versi 2020 kodeks memberikan kebebasan nih untuk pelaku industri pangan untuk menetapkan sendiri mau menggunakan pohon keputusan yang mana. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Laras. Jadi sifatnya jadi memberikan kebebasan ya untuk memilih. Nah, kan tadi sudah disebutkan ada beberapa jenis pohon keputusan yang dikeluarkan atau di develop oleh masing-masing lembaga gitu ya. Nah, kalau misalkan dari versi Kodeks 2020 itu kan juga membuat guidance lagi selain pakai pohon keputusan, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, nanti mungkin lebih detailnya bisa diskusi dengan kami ya, Sobat RSQ ya, Bu Laras atau dengan Bu Esti nanti bisa lebih lanjut. Kalau mau pakai metode yang lain ya sesuai guidance kodeks, nah kita bisa diskusi lebih lanjut terkait hal tersebut. Oke, masih adakah pertanyaan dari Sobat FSQ? Oke, masih ada nih. Nah, ini seru nih pertanyaannya. Selain kodeks gitu ya, di standar yang food safety lain kan kita kenal ada ISO 20000, kemudian ada FSSC ya. Nah, di situ kan ada istilah OPRP. Nah, apa itu OPRP gitu ya? Nah, apakah di kodeks versi 2020 ini
disebutkan juga atau diharuskan atau diminta juga persyaratan terkait OPRP? Oke, mungkin Bu Esti bisa bantu jawab. Ada tidak OPRP di sini, Bu Esti? Oke, kalau di FSSC, kalau di ISO 22000 itu kita kenal yang namanya OPRP. Nah, OPRP ini di ISO 22000 ini dijelaskan ya. Jadi bedanya OPRP dengan CCP, kalau OPRP itu kita pemantauannya atau batas kritisnya ini boleh terukur atau bisa diobservasi. Kemudian kalau CCP ini harus terukur gitu ya. Nah, kalau di kodeks sendiri ini tidak ada bedanya CCP dan OPRP. Dan mereka memakai istilahnya tetap CCP. Nah, di CCP sendiri di dalam kodeks ini itu ada statementnya bahwa CCP sendiri ini bisa terukur atau bisa diobservasi. Jadi di kodeks sendiri istilah OPRP ini tidak digaungkan gitu ya, tidak istilahnya tidak dibedakan dengan CCP. Jadi dia di dalam regulasi ini dianggapnya sama ya sebagai pengendalian bahaya. Hanya saja di sini bebas bisa diukur dan bisa diobservasi. Tapi kalau di ISO 22000 kan memang dibedakan gitu ya. Ada CCP sendiri yang terukur, kemudian ada OPRP yang baik bisa terukur maupun bisa diobservasi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Hesti. Jadi OPRP ini tidak ada ya istilahnya di kodeks? Istilahnya tidak ada, tetapi tidak secara ada. Implementasi ada kan, bisa diobservasi. Oke, baik. Sama. Jadi berdasarkan bahaya yang signifikan ya, jadi kalau di kodeks ini dikendalikan tetap dengan istilahnya CCP. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Kita lanjut. Nah, oke, ini yang terakhir ada pertanyaan. Nah, kalau perusahaan ini sudah develop, sudah sertifikasi, sudah upgrade ke ISO 22000, ke FSSC, bahkan ke BRC atau standar food safety lainnya. Nah, apakah juga perlu standar ini kodeksnya perlu ikut update juga nggak? Perlu merevisi juga tidak? Gimana Bu Laras? Ikut juga nggak kalau sudah punya FSSC? Oke, terima kasih Pak Rofi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah menerapkan ISO ya, atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan FSSC atau BRC, apakah perlu kita upgrade juga nggak sih? Perlu update si kodeksnya juga nggak sih? Gitu. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah ISO dulu nih ya, kalau kita mengimplementasikan ISO 22000 nih. ISO 22000 tidak mengatur nih di klausa-klausanya ya, ketika kita membaca tentang persyaratan ya di klausa 8.2-nya ya. ISO 22000 memberikan kebebasan untuk para pelaku industri pangan untuk memilih sendiri nih acuan regulasi yang akan dijadikan standar gitu ya untuk mengimplementasikan PRP-nya. Nah, ketika perusahaan kita menetapkan kodeks ya sebagai acuan PRP yang diimplementasikan di perusahaan kita, maka perusahaan kita wajib nih untuk melakukan updating sesuai dengan pembaruan versi yang 2020. Tapi ketika nih perusahaan kita tidak mengimplementasikan kodeks sebagai acuannya, tapi menggunakan pilihan-pilihan PRP lainnya, misalnya ISO-TS atau misalnya CPPUB gitu ya, maka kita tidak perlu melakukan pembaruan terhadap si kodeksnya ini gitu. Jadi kalau organisasi atau kalau perusahaan kita mengembangkannya ISO 22000-nya, PRP-nya tidak berdasarkan kodeks, berarti kita tidak perlu melakukan update. Tapi jika PRP-nya berdasarkan kodeks, maka kita wajib melakukan updating. Nah, kemudian bagaimana nih untuk FSSC dan BRC? Untuk FSSC sendiri, PRP-nya diatur ya, wajib untuk menggunakan ISO-TS series ya, sesuai dengan jenis industri masing-masing gitu. Jadi tidak perlu untuk yang sudah mengimplementasikan FSSC, maka tidak perlu untuk updating kodeksnya. Begitu juga dengan BRC. BRC juga memiliki aturan-aturan sendirinya, aturan-aturannya sendiri gitu ya, untuk standar terkait dengan PRP-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Laras, sangat jelas sekali ya. Jadi penjelasannya juga sudah cukup detail. Nah, bagi sobat-sobat FSU di luar sana ya, bagi pelaku bisnis di rantai keamanan pangan, jika mau ada yang perlu ditanyakan lagi ya, question and answer sesinya, nanti kita akan adakan lagi di sesi selanjutnya, atau secara detail bisa menghubungi kami, bisa berkonsultasi kepada kami.
Oke, demikian sesi diskusi ya dari updating highlights Codex versi 2020. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.